Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irfan Rizky dari S15 akan menjelaskan tentang soft system methodology. Apa itu soft systems methodology? Adalah cara untuk memodelkan proses bisnis dan dapat digunakan untuk pemecahan masalah umum dan mengelola perubahan dalam organisasi. Penggunaan utama SSM berkisar pada analisa suatu situasi yang kompleks dengan pandangan yang berbeda tentang definisi masalah. SSM itu sendiri dapat campur tangan dalam situasi seperti itu dengan memungkinkan adanya diskusi di antara semua pihak yang terlibat. Hal ini memungkinkan tercapainya konsensus yang dapat menyenangkan semua pihak yang terlibat. Metodologi SSM ini dikembangkan oleh Peter Checkland. Peter Checkland menjelaskan soft system methodology sebagai metode yang dapat dilakukan dalam 7 langkah. Yaitu yang pertama itu ada the problem, situation, and structure. Yang kedua, the problem, situation expressed. Yang ketiga, root definition of relevant systems. Yang keempat, conceptual models. Yang keempat ini terbagi dua. Yang pertama itu ada formal systems concept. Yang kedua itu ada order systems thinking. Lanjut yang kelima, ada comparison of step 4 with step 2. Itu perbandingan langkah 2 dengan langkah 4 yang sebelumnya tadi. Selanjutnya di langkah 6 ada visible and desirable changes identified. Lanjut yang ketujuh, terakhir adalah action to improve the problem situation. Oke, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah tadi. Yang pertama itu mengenali situasi yang bermasalah. Sebelum menentukan masalahnya, penting untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai orang yang terlibat dan menemukan serta mempelajari dokumentasi mengenai masalah tersebut. Yang langkah kedua, mendeskripsikan situasi permasalahan. Setelah mengumpulkan berbagai informasi pada langkah pertama, maka masalah dapat didefinisikan dengan baik. Dalam langkah ini, permasalahannya mulai dijelaskan secara mendetail, sehingga dapat menggambarkan situasi masalah yang digunakan untuk memilih informasi untuk mendukung analisis tersebut. Lanjut langkah yang ketiga, merumuskan definisi dasar. Sistem yang relevan diatasi dengan menggunakan root definition untuk mengungkapkan tujuan utama dari sistem kegiatan yang dipilih dan juga menggunakan teknik GET-U, yaitu suatu teknik di mana beberapa elemen yang digunakan untuk memahami analisis kalimat root definition tersebut. Elemen dalam teknik ini yaitu ada pelanggan, aktor atau pegawai, transformasi, pandangan dunia, pemilik, dan kendala lingkungan. Lanjut, langkah keempat yaitu menyusun model konseptual. Model konseptual dibangun untuk menjadi model dari pola pemikiran manusia yang ketat, sesuai dengan definisi yang akan menggunakan suatu set minimal kegiatan yang dapat ditarik dengan menerapkan pemikiran sistem. Langkah kelima, membandingkan model dan kenyataan. Membandingkan model konseptual dan kenyataannya. Kembali ke dunia nyata, berpikir pada pola diadopsi. Model konseptual ini pada tahap 4 harus dibandingkan dengan ekspresi dunia nyata pada tahap 2. Lanjut yang keenam, mendefinisikan perubahan. Melakukan pengembangan sistem yang layak dan sesuai keinginan maupun melakukan perubahan. Harus diidentifikasi dan dibahas agar supaya dapat dilakukan langkah tindakan berikutnya. Dan terakhir yang ketujuh adalah mengambil tindakan, yaitu tindakan untuk memperbaiki situasi masalah dalam rangka mempersiapkan solusi dan menentukan bagaimana menerapkan sesuai pada langkah sebelumnya, itu langkahnya. Misalkan contoh pada kasus ini adalah masalah perencanaan anggaran dalam organisasi. Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan permasalahan utamanya. Yaitu pokok permasalahan dalam kasus SSM ini adalah permasalahan perencanaan anggaran suatu organisasi. Lalu langkah 2 yaitu
menjabarkan atau mendeskripsikan situasi permasalahan. Saya sudah mendapatkan 4 situasi permasalahan tersebut, yaitu penggunaan software dalam membuat anggaran yang dinilai kurang tepat, biaya belanja anggaran yang tidak seragam, proses persetujuan anggaran yang terlalu lama, dan pengajuan anggaran tidak tepat waktu. Lanjut, yang ketiga, merumuskan definisi dasar dengan menggunakan teknik CAT-WU. Yang pertama itu ada customer atau orang yang terlibat. Ya, yang terlibat tersebut adalah para pegawai tentu saja. Selanjutnya ada aktor. Aktor yang terlibat di sini ada perencana anggaran atau yang si pembuat anggaran dan pemimpin organisasi tersebut. Lanjut, ada transformation, yaitu menyelesaikan masalah perencanaan anggaran. Worldwide atau maksudnya itu adalah pengaruhnya perencanaan anggaran yang baik penting bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Owner, perencana anggaran, dan pemimpin organisasi. Terakhir ada environment, itu ada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, yang pada tahap keempat itu membuat model konseptual dari permasalahan perencanaan anggaran dalam organisasi tersebut. Yang kelima, membandingkan model konseptual tersebut dengan situasi permasalahan yang telah dijabarkan pada tahap kedua. Yang keenam, membahas perubahan apa saja yang harus dilakukan dalam menangani permasalahan perencanaan anggaran. Dan yang ketujuh adalah menerapkan tindakan yang telah dibahas sebelumnya pada tindakan langkah ke-6. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.